Um, di New York sangat ngeri ya. Ngerinya karena saya tinggal di sebelahan dengan rumah sakit kan. Jadi hampir tiap menit itu ambulans. Tiap-tiap tiap hari itu yang meninggal ribuan kan. Jadi ya kalau nggak ratus ya ribu. Jadi ambulans itu hampir tiap menit lalu lalang apartemen saya. Halo kabar-kabar, balik lagi bersama gua Kidung. Gua bakal nemenin kalian seperti biasa ngabuburit. Kali ini gua ngobrol barengnya sendiri sebenarnya. Kalau malamnya kan sebenarnya dari kemarin udah janjian, cuma bentrok waktunya jadi nggak bisa. Nah seperti biasa, gua bakal promoin nih buat kalian yang punya toko online makanan dan minuman itu gratis. Nah ini salah satunya bakso apa ya? Oh, tahu bakso. Wah, kayaknya enak banget. Tuh jangan lupa tuh di follow dan juga di order. Oh iya, sekarang kan udah akhir puasa ya. Nggak terasa mau lebaran. Seperti biasa gue bakal nemenin kalian ngisi konten yang positif dan informatif. Nah, ini gue pengen tahu sih narsum kali ini kita dari luar negeri, New York. Di New York asal Kupang. Pengen tahu seperti apa, ditonton sampai habis. Sebelum ini kalian bisa like, komen, share, dan juga subscribe. Jangan lupa ditonton sampai habis sekali lagi ya. Oke, check it out. Saya Rian Jita, saya asalnya dari Kupang. Kemudian 2018 saya dapat beasiswa ke Amerika lewat beasiswa Fulbright. Saya menempuh jenjang S2 saya di sini di dua universitas, di Vanderbilt University di Nashville dan Columbia University di New York. Jadi selama 2 tahun ini saya tinggal di dua kota berbeda itu dan ya ngambil S2. Saya baru selesai wisuda kemarin 2 minggu lalu tanggal 8 seminggu lalu lebih tepatnya 8 Mei dan menyelesaikan S2 saya dan akan lanjut lagi dapat beasiswa lanjut S3 lagi di sini, jadi akan tinggal lagi di sini 5 tahun. 5 tahun lagi. Yap. Oh iya mas. Oke. Sebelumnya kan mas kan dia pendidikan lalu itu gimana sih mas kondisi sekarang ini di Amerika? Karena kan COVID kayak gini, terutama mas saya lihat sih baru lulus juga. Itu apa sih mas yang mas rasakan ketika udah mau ujian, apalagi kan kayak gitu di Amerika apalagi. Ya, kebetulan saya tinggal di New York kan waktu COVID. New York itu kayak Wuhan kedua kan, bahkan lebih gila kan kasusnya. Karena ya New York kalau Jakarta bisa 5 kalinya Jakarta padatnya kota itu. Jadi waktu 6 Maret itu kan udah mulai di beberapa negara di dunia bulan Februari udah mulai gonjang-ganjing kan. Nah mulai Maret itu mulailah angka di New York udah mulai naik dan kepanikan warga udah mulai terlihat kan. Jadi saya ingat banget 6 Maret orang udah mulai line up, orang udah mulai what we call, udah mulai baris di depan supermarket dan segala macam. Sesuatu hal yang aneh sih buat saya karena orang New York jarang banget mau baris. Jadi saya lihat itu, oh something is going to happen, akan terjadi sesuatu nih kayaknya. Kok semua orang udah mulai panik. Jadi mulai 6 Maret itu saya udah mulai baris juga, beli semua keperluan karena saya tahu kalau udah disuruh nggak boleh keluar berarti nggak boleh keluar gitu. Jadi saya beli semua barang-barang untuk saya perlukan beberapa minggu ke depan. Dan selama COVID itu yang saya lakukan ya cuma tinggal di dalam kamar apartemen.
Kebetulan saya ngelakuin riset di New York. Uh, uh, ada penelitian dengan profesor di Columbia University. Jadi selama COVID itu ya mengerjakan penelitian itulah yang buat saya nggak boring di dalam kamar doang. Bener-bener literally di dalam kamar. Kegiatan saya cuma kamar, kamar mandi, dapur, kamar mandi, dapur. Selama saya nggak pernah keluar, literally nggak pernah keluar dari apartemen selama 9 minggu dari 6 Maret. Terakhir saya keluar yaitu saya ke bandara 5 Mei. 5 Mei. Jadi dari 6 Maret sampai 5 Mei saya nggak keluar sama sekali, saya cuma di apartemen. Nah, 5 Mei itu kenapa saya keluar? Karena saya harus pulang ke Nashville untuk ikut graduation saya, sekalipun itu graduation virtual. Di New York sangat ngeri ya. Ngerinya karena saya tinggal di sebelahan dengan rumah sakit kan. Jadi hampir tiap menit itu ambulans. Tiap hari itu yang meninggal ribuan kan. Jadi ya kalau nggak ratus ya ribu. Jadi ambulans itu hampir tiap menit lalu lalang apartemen saya. Itu juga traumatik sih buat saya. Kemudian ada masa-masa di mana belanja juga nggak bisa. Jadi segala sesuatu dilakukan online. Tapi terkadang pula kalau belanja online pula susah karena ada waktu-waktu yang cuma dikasih untuk lansia, orang-orang yang sudah tua. Jadi misalkan hari Selasa, hari Kamis, itu hanya diberikan kepada orang tua aja yang bisa pesan online. Sementara kita yang anak-anak muda, kita nggak bisa pesan sekalipun barang-barang kita habis hari itu. Jadi ya, itu sesuatu yang tricky juga untuk dipikirin. Terus yang kedua, restoran kebanyakan tutup karena kan stay home order, nggak boleh keluar-keluar di lockdown. Jadi restoran pada tutup, orang nggak bisa makan di restoran. Dan restoran kalau orang nggak makan kan pasti bisnisnya tutup kan. Nah, karena kebanyakan restoran tutup ya, jadi itu juga salah satu hal yang sangat menyulitkan sih selama saya di sana. Semoga menjawab pertanyaannya. Oke, terus kedua, cara Mas, ini kan riskan Mas ya, dekat juga dengan rumah sakitnya Mas. Terutama itu kan benar-benar sebelah persis ya Mas, rumah sakit. Nah, nggak sebelah persis, tapi like 200 meters, 200 meter. 200 meter. Nah, Mas sendiri sebagai WNI ini cara bertahan Mas di sana itu, apalagi di New York kan kasusnya kan udah banyak ya. Itu cara Mas bertahannya seperti apa Mas? Bertahan kalau secara physically, kebetulan sebelum saya hunker down, sebelum saya stay di rumah dengan keluar kemana-mana kan saya udah beli barang makanan kan. Jadi secara makanan itu bertahan 7 minggu saya hitung-hitung makanan yang saya beli. Kalau secara mental saya bersyukur sih karena keluarga tahu saya di New York itu yang paling banyak satu dunia. Mereka selalu checking on me, mereka selalu telepon, mereka tiap hari hanya mastiin kabar, are you okay? Kamu gimana? Jadi teman-teman saya juga satu persatu selalu telepon memastikan bahwa Rian kamu baik kan di New York. Itu yang saya syukuri sih. Kalau mengenai bantuan sih karena New York besar banget ya kotanya ya, dan kan pemerintah di sini lebih of course mereka akan memperhatikan warga negaranya. Saya kan pendatang kan, saya international student, jadi saya nggak dapat bantuan apa-apa. Tapi ketika saya pindah ke sini ke Nashville, KJRI, Konsulat Jenderal Indonesia di Houston, mereka ngirimin bantuan sembako buat mahasiswa. Tapi selama di New York ya, saya bertahan dengan apa yang saya punya. Nah itu cukup berapa lama Mas? Maksudnya dengan bantuan yang diberikan pemerintah, kan tadi Mas kalau sebelum ini kan 7 minggu ya, yang tadi Mas sebutin. Kalau ini gimana Mas? Kalau ini satu kardus sih, jadi yang dikasih kalau nggak saya salah ingat, saya baru buka sih kemarin, saya belum pakai. Jadi saya nggak tahu akan bertahan berapa lama, tapi yang dikasih ya sembako itu. Kayaknya bisa lah 2 minggu segala macam. Lagian kan kebanyakan negara bagian sekarang sudah mau buka kan, karena angkanya udah turun katanya. Jadi ya kita lihat aja. Tapi ya selama saya di sini di Nashville udah
saya masih self isolation karena saya baru pindah dari satu kota ke tempat yang lain, harus 14 hari nggak boleh keluar kan. Ini hari ke-11 saya, dan ya makanan yang dikirim sih kayaknya bakal cukup untuk 2 minggu. Bagus Oke. ya. Oh ya Mas, kabar maksudnya WNI yang lain masih komunikasi atau Mas sudah beda-beda tempat penginapan dengan mahasiswa lain atau gimana? Waktu masih ini ya, pendidikan Di mana? di sana. Maksudnya Oh, kabar oke. WNI yang lain. Kabar WNI yang lain sih, kebetulan kalau saya di New York, saya share apartment dengan orang Indonesia juga. Mereka baik-baik aja, tapi mereka kan kerja. Jadi saya kan sekolah, mereka kerja kan. Nah, kalau saya sekolah, karena saya dapat beasiswa, tiap bulan saya dapat uang. Tapi agak sedih sih ya itu, karena mereka kerjanya kayak di supermarket, kerjanya di restoran. Pendatang-pendatang dari Indonesia ini ya, karena semuanya tutup ya, mereka nggak punya kerjaan gitu loh. Jadi sedihnya di situ. Terus kalau di sini saya juga tinggal dengan satu orang Indonesia di Nashville. Ya karena kita sama-sama mahasiswa, jadi ya semua baik-baik aja sih. Uh, Semua orang Indonesia yang saya tahu, kenalan kawan saya, tentu kami patuh ya. Namanya juga kami belum datang, kami nggak akan violate, nggak akan langgar peraturan yang dikasih di sini. Jadi ya, mostly kami tinggal di rumah, ngelakuin aktivitas cuma di rumah, karena semua online kan. Ngerjain tugas kuliah juga online, kelas lewat Zoom, email and everything. So yeah, basically kamar mandi, kamar, kitchen again. Oh iya Mas, selain itu apa sih bedanya sebegitu ketatnya nggak sih? Maksudnya kalau di sini kan PSBB ya, kalau di New York kan kalau PSBB di sini pun nggak jalan efektif karena masih banyak yang keluar-keluaran kayak gitu kondisi kan kayak. Nah Mas sendiri di sana gimana Mas? Peraturan yang terberat itu apa di sana Mas? Boleh di-share Mas? Ya, satu yang saya bangga sama orang-orang di sini, bukan berarti saya nggak bangga sama orang-orang Indonesia saya ya. Tapi satu yang berbeda yang saya dapati adalah orang-orang di sini sangat patuh ketika dikasih keluar peraturan, ya mereka mengikuti. Jadi kalau dibilang nggak keluar ya, most people nggak keluar kecuali harus beli belanja. Jadi satu-satu hal yang kamu boleh keluar untuk dilakukan adalah satu, jika kamu itu frontliners, orang yang bekerja di garis depan, misalkan seperti dokter, nurses, pemadam kebakaran, polisi, dan lain-lain. Itu boleh keluar dan melakukan aktivitas karena mereka memang betul esensial kan. Tapi kalau kamu nggak esensial, kamu hanya bisa keluar kalau membeli groceries, bahan-bahan makanan. Di beberapa negara bagian juga, jika kamu keluar dan kamu kedapatan tidak social distancing, akan ada denda yang diberikan kepada kamu. Misalkan di California, teman saya bilang kalau kamu kedapatan, polisi kan selalu lalu lalang kan untuk mengecek gitu. Jadi kalau kedapatan, kamu akan didenda $500. $500 is like 7 juta. Nah, itu sakit. Yang saya lihat sih, orang-orang di sini cukup patuh. Sekalipun memang ya di berita, kalau teman-teman lihat ada orang-orang juga yang sangat yang perlu diketahui, negara ini sangat bebas. Jadi hak individu itu sangat di atas segala-galanya. Kebebasan adalah segalanya. Dan untuk hidup berbulan-bulan disuruh di rumah itu seakan-akan sesuatu hal yang nggak mungkin dilakukan oleh orang Amerika. Mereka nggak mau kalau pemerintah ngatur mereka kan. Tapi dengan konteks bahwa negara ini negara bebas, pemerintah suruh mereka stay dan mereka stay, saya sangat salut sih. Sekalipun ada beberapa bagian kelompok kecil masyarakat, di mana-mana selalu ada orang seperti itu ya. Jadi bukan karena Amerika dan semuanya bagus, enggak. Ada juga orang-orang yang ekstrim, yang komplain ke pemerintah dengan bawa senjata ke depan gedung gubernur dan minta supaya lockdown nggak dilakukan gitu. Tapi ya kalau mau dibandingkan, saya lihat berita di Indonesia kan, oh my god, itu yang di Transjakarta barusan kemarin juga di bandara ya, sedih juga ngelihatnya sih. Tapi ya memang galau juga kan, mau pilih moving kan mau hari raya juga kan, jadi ya saya nggak tahu. Tapi ya pemerintah di sini ya soalnya Mas
banyak kondisinya banyak yang kehilangan pekerjaan dari rumah kayak gitu. Ya. Nah, kalau yang di sini kamu bisa, asalkan kamu bayar pajak, kamu bisa mengumpulkan berkas yang menyatakan bahwa saya ini sekarang nggak punya kerjaan. Asalkan kamu bayar pajak, kamu ngumpulin itu, maka pemerintah akan mengirimkan bantuan dana kepada kamu 1.200. 1.200 itu sekitar 17-18 juta per bulan per orang buat kamu. Asalkan, syarat ketiga, asalkan pendapatan kamu per bulan berdasarkan pajak yang kamu kirim itu kurang dari, saya lupa, 50.000 per tahun atau 60.000. Kalau pendapatan kamu kurang dari itu, kamu bisa dapat. Dan ya, aku nggak ngerti ya di Indonesia kayak apa, tapi memang tricky sih. Untuk di Indonesia nggak bisa disamain sama Amerika kan, konteksnya beda. Negara ini punya ekonomi yang kuat, sekalipun udah punya ekonomi yang kuat aja sekarang udah mau kolaps kan. Jadi saya sangat mengerti di Indonesia pasti pemerintah berat banget kan. Pemerintah berat banget untuk memutuskan hal tersebut. Jadi ya balik lagi ke individual, karena memang kata teman saya antara hidup mati karena corona atau mati karena kelaparan. Oke Mas, paling lanjut ke masalah itu apa? Lanjut ke pendidikan Mas ya. Yang Mas baru selesai itu Mas Ya. ngambil jurusan apa Mas? Sorry kalau boleh tahu. Di S2-nya ya? Ya, saya ngambil International Education Policy, kebijakan pendidikan internasional. Jadi bagaimana saya melihat kebijakan pendidikan dari setiap negara di dunia, mencoba belajar apa sih yang dilakukan negara A dengan pendidikannya sehingga pendidikannya bagus. Apa sih yang bisa saya pelajari dari misalnya Finlandia yang bisa diterapkan di Indonesia, seperti itu. Paling yang menarik sih beasiswa yang Mas dapatkan sih, boleh di-share nggak sih? Dan sebelumnya Mas emang minat mau pendidikan di sana atau dapat informasi atau gimana Mas? Soal Memang beasiswa. saya ada dulu, ya, yang saya ada dulu pengen banget keluar negeri kan, lanjut sekolah di luar negeri. Karena kebetulan dosen-dosen saya waktu kuliah S1 juga dosen dari Amerika kan. Jadi mereka datang selama summer ngajar di Pelita Harapan, saya dari Pelita Harapan. Jadi saya lihat, wow, keren banget ya dosen-dosen dari Amerika ini untuk ngajar, untuk bagi ilmunya. Jadi mulai dari saat itu I was like, I really needed to go to the US. Saya benar-benar pengen banget ke US. Jadi ya saya apply scholarship ini. Saya nulis blog sih Mas, jadi bisa lihat di rianjita.wordpress.com. Di situ saya tulis ada 17 bab yang saya tulis. Bagaimana perjalanan saya bisa dapatkan beasiswa saya dari awal sampai akhir. Dan pengalaman hidup saya di Amerika selama ini juga saya tuangkan di WordPress saya. Jadi kalau mau tahu detailnya bisa dilihat di situ. Mas, tantangannya apa sih Mas? Kan beda Mas ya, kalau emang normal apa enggak ya Mas yang kemarin Mas dapetin, karena kan ujian ya, maksudnya masuk antara kelulusan sebelum ini ya. Itu apa yang Mas dapatkan tantangan kemarin yang setelah pandemi ini? Tantangannya sih satu, yang paling susah sih ngerjain penelitian saya itu loh. Kan saya penelitian akhir lagi, semester terakhir. Itu susah banget. Bahkan ketika ngerjain seperti biasanya udah susah, apalagi ngerjain secara online. Ngubungin orang, segala macam, ngambil data, segala macam, itu susah banget. Itu yang pertama. Yang kedua juga dengan kalau loneliness enggak sih, puji Tuhan teman-teman saya baik, mereka checking on me. Ya, tapi yang paling susah adalah bayangin nggak sih tinggal di dalam kamar. Ini literally di dalam kamar Mas. Dan kalau di New York itu apartemennya kecil banget. Dan kamu nggak ngomong sama satu orang pun. Jadi kamu cuma di dalam kamar selama 9 minggu. Kamar mandi kitchen, kamar mandi kitchen gitu loh. It feels like memang semuanya ada sih, ada internet, ada apa, tapi tetap ya kita ini makhluk sosial kan. Jadi apalagi itu New York loh, ada begitu banyak atraksi, ada begitu banyak hal yang bisa dilihat, tapi akhirnya kita end up di dalam kamar itu sulit banget. Paling itu aja Mas ya tantangannya ya?
Ya mungkin makan juga sih, tapi makan mungkin 2 minggu terakhir kan saya makanannya last for 7 weeks, tapi the last 2 weeks 2 minggu terakhir kan saya stay di New York, di dalam kamar itu 9 minggu, tapi makanan saya cuma 7 minggu doang bertahannya. Nah 2 minggu itu yang agak susah. Gimana saya tiap hari mikir cara supaya saya order online, lihat restoran yang buka dan bisa order online. Ya itu kadang-kadang agak susah di situ. Terus mungkin ketakutan sih yang paling susah juga. Yang paling saya takutkan adalah karena saya 9 minggu di dalam kamar, terus pertama kali keluar adalah keluar ke bandara. Nah, itu yang saya paling takutkan sih. Tapi puji Tuhan ada pendeta yang bantu saya untuk dari apartemen pergi ke bandara. Ya. Mas, selanjutnya Mas, yang kedepannya kan nih baru lulus secara virtual juga ya Mas. Kemarin sih saya lihat itu rame-rame wisuda virtual ya. Nah itu rencana Mas kedepannya apa nih Mas rencananya? Karena kan kayak gini ya. Ya, saya rencananya saya akan tinggal di sini lagi untuk 4 sampai 5 tahun karena saya dapat beasiswa lagi S3. Puji Tuhan dapat S3 lagi di sini, jadi saya akan tinggal lagi 4 sampai 5 tahun di sini, ngerjain research project yang saya punya. Beberapa teman saya pulang ke Indonesia karena memang mereka harus pulang dan kerja di Indonesia, tapi ada beberapa dari kami yang tetap tinggal di sini karena kami dapat beasiswa lagi untuk S3. Ya rencananya sih pengennya sih selama 4 sampai 5 tahun di sini semoga corona udah selesai ya, jadi bisa jalan-jalan. Oh, kamu traveling ya? Oh ya, di US ya teman-teman saya yang angkatan bilang Rian itu gila traveling. Kenapa? Karena setiap kali ada libur, siapa sih traveling? US ada 50 states kan. Jadi besarnya US itu kayak dari Aceh ke Papua Nugini ke sananya lagi. Jadi mereka kalau Indonesia punya empat time zone kan, WIB, WITA, dan WIT kan. Kalau US itu 5. Jadi besar banget kan. Nah, itu ada 50 negara bagian. Selama 2 tahun di sini saya udah ngunjungin 26 negara bagian, dan ya saya mau ngunjungin lagi 24 yang sisa. Karena tiap daerah beda-beda dan itu ya. Jadi total 26 negara Mas yang Mas sudah kunjungin? Negara bagian ya, yang sudah saya kunjungin 26. 26 aja. Mas, kalau di luar negeri yang paling Mas suka apa sih Mas? Belajar tentang orangnya, belajar karena kalau kadang di Indonesia ya karena kita cuma itu ya, pemikiran kita cuma tentang diri kita dan culture kita, tapi ketika belajar ke luar negeri hal yang paling saya pikir adalah belajar tentang culture orang. Kenapa sih orang-orang di sini kayak gini? Oh, mereka kayak gini karena ini ya. Itu yang pertama. Yang kedua, melihat alam yang berbeda. Ya. Kalau di Indonesia, Mas kangen daerah mana Mas? Kalau untuk tujuan wisata? Oh, saya di Bali setahun. Saya di Makassar 5 tahun. Saya udah ke satu-satunya pulau di Indonesia. Pulau besar kan kita ada 5 kan. Satu-satunya yang belum saya pernah pergi adalah Kalimantan. Jadi ya itu yang akan saya lakukan. Saya udah ke Sumatera, saya udah di Jawa, di Bali, Ambon, saya udah ke Raja Ampat. Ya, jadi Sulawesi. So, saya mungkin karena udah ke tempat-tempat terkenal itu, saya mau ke Kalimantan sih. Mas mau buka dulu Mas, tamunya ada tamu tuh. Whatever. Ya, nggak apa-apa. Okay. Paling kalaupun kan udah jalan 2 tahun ya sama ini nih, udah. Nah kalau di Indonesia itu kan
makanan yang Mas kangenin pasti, apalagi kondisi kayak gini susah ya. Iya, Makanan susah banget. Indonesia. Eh, ya, kalau di New York enak sih. Di New York itu semua negara ada, jadi pasti semua restoran dari negara-negara ada kan. Yang penting ada uang aja, ya bisa makan. Kayak, tapi kan 3 semester pertama saya tinggal di Nashville. Nah, di Nashville itu eh, restoran Indonesia nggak ada. Oh ya, thank you man, appreciate you. Oh ya ya, I'm in a call so. Oke Mas. Ya, Ya ini paling sebentar sorry. aja Mas. Tinggal ini aja paling. Enggak. Oke. Ya. Oke. Paling kalaupun nanti balik ke Indonesia, apa yang Mas bawa? Maksudnya dari cita-cita Mas kan dari beasiswa. Nah, itu apa Mas yang bakal Mas lakukan di Ya, Indonesia setelah lulus ya? Semuanya dari S3. ya, semoga ilmunya bisa bermanfaat buat orang lain, eh, bisa membantu pendidikan di Indonesia, bisa memberikan sumbangsi juga buat kemajuan pendidikan Indonesia. Saya guru kan, saya guru selama 6 tahun di Indonesia, jadi saya tahu betapa susahnya memajukan mutu pendidikan Indonesia dengan keterbatasan yang kita punya. Jadi ya, we'll see. Ya. Oke. Iya. Paling lebih itu aja Mas. Mudah-mudahan apa namanya cukup mewakili ya, dan juga kalaupun nanti ada sharing segala macam beasiswa kan nanti udah di share blognya juga. Mas ada YouTube nggak? Bisa di share di sini nggak apa-apa? Oh, ada. Saya kebetulan suka nyanyi juga segala macam. Saya dulunya wedding singer juga. Oke. Tapi sudah lama nggak upload sih. Gitu. Saya ya nama saya Rian Renaldi Cita. Ya, paling semoga sehat semua sih Mas. Apalagi di sana berat banget kayaknya. Iya, di sana juga ya. Di sini pada apa ya? Susah sih Mas. Ya udah kelamaan juga akhirnya keluar juga. Ya, udah Ya, capek ya. sehat lah. Ya, Aman oke. Mas. Ini boleh recordingnya